Berikan kepada kami hikmat dan pengertian. Amin. Taburi firman-Mu di hati, jiwa, dan hidup kami. Jadikan kami serupa segambar dengan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke, salam semuanya. Puji Tuhan kita bisa menikmati lagi hadirat Tuhan, berkat Tuhan di hari ini. Sama-sama kita baca firman Tuhan di Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30 ya, cukup panjang ayat ini. Tetapi kita baca saudara berganti-gantian. Diundang berdiri Bapak Ibu, kita baca ayat ini bersama-sama dalam bergantian. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta. Lalu datanglah hamba menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia kejam, yang menuai di tempat mana Tuhan tidak menabur dan memungut di tempat mana Tuhan tidak menanam. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat mana aku tidak menanam. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan diberikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Dan campakkan hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Kita kembali dengar firman Tuhan ini tentang talenta, tetapi tema yang akan dibicarakan di sini itu di ayat yang di ayat 29. Ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Amin. Jadi ini tema yang menarik untuk kita renungkan saudara. Ya, Tuhan itu datang kepada manusia atau datang ke dunia ini menebus kita dari dosa. Dari hidup sia-sia, Alkitab mengatakan cara hidup yang sia-sia, hidup yang terlantar, hidup yang tidak berguna, dan dia tebus kita. Sehingga Tuhan mau kita itu menjadi orang yang sukses di bumi dan sukses di sorga. Bilang amin. Betul tidak?
Nah, dari pemahaman ini Alkitab mengajar tentang pengembangan kerajaan surga di bumi ini yang menggunakan 3 jenis manusia. 3 jenis manusia, maka di ayat ini saudara kita pelajari, ada saya berikan 5 poin saja, 5 poin dari bacaan yang cukup panjang tadi. Poin yang pertama kita belajar tentang status saudara, status, yang kedua kemampuan, yang ketiga karakter sifat, yang keempat hasil, dan yang kelima itu kesimpulan. Nah, dari bacaan yang panjang tadi saudara. Pertama kita tentang status saudara. Ada 2 status yang diajarkan di ayat ini. Pertama adalah Tuhan pemilik surga dan bumi, pemilik talenta saudara, pemilik kemampuan. Itu Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Kejadian pasal yang ke-24 ayat 3, coba tunjukkan di layar, Kejadian pasal 24 ayat yang ketiga. Siapa pemilik saudara yang disebutkan di ayat ini? Ya. Supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan, yang di antaranya aku diam, saudara. Abraham memanggil Tuhan itu yang empunya langit dan bumi, saudara. Suatu hamba. Kenapa kita sebut hamba, saudara? Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat 19 dan 20 disebutkan bahwa kita dibeli dan harga yang lunas dibayar. Ya, di dalam perjanjian lama seorang membeli seseorang disebut budak, saudara. Yusuf dibeli oleh kaum Ismail, dijual sebagai budak, sebagai hamba. Ya, dan kita dalam perjanjian baru gereja Tuhan memiliki status untuk hamba karena kita dibeli dengan darah Tuhan Yesus, saudara. Kita baca dalam 2 Korintus pasal yang ke-1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu, saudara. Jadi status kita tuh hamba karena dibeli dengan darah Tuhan. Semua kita, saudara, ya, semua manusia di bumi ini yang mengaku Yesus Tuhan, ditebus dosanya, disebut sebagai hamba. Bilang amin. Nah, saudara, dari pernyataan ini maka kita sudah tahu status kita hamba, saudara. Dari hamba ini maka Tuhan memberikan kepada kita namanya kemampuan, ya. Kemampuan disebut dalam ayat ini talenta. Talenta ini adalah mata uang. Ini hanya perumpamaan, saudara, perumpamaan. Kemampuan talenta. Ada yang dapat 5 talenta, ada yang dapat 2 talenta, dan ada dapat 1 talenta, saudara. Nah ini. Kenapa diberikan beda-beda? Karena kemampuan manusia beda-beda. Itu masalah di situ. Yang kemampuannya hebat diberikan 5 talenta. Saya cari di Google, ya, 1 talenta itu berapa sih? Nah, Google menyebutkan bahwa 1 talenta itu 5.000, 3.000, ya, sikal. 1 sikal kalau dirupiahkan, saudara, itu menjadi 4.079,94 rupiah. Itu DP jumlah dalam 1 sikal. Kalau 1 talenta 3.000 berarti nggak terlalu kali, saudara. Ya, yang dapat 5 talenta itu DP hasil adalah 61 juta. 100 perak, 100 rupiah, saudara. Itu sekitar 61 juta. Yang 2 talenta 24 juta lebih. Ya, lebihnya berapa? 479.640 rupiah. Nah ini, saudara. Yang 1 talenta 12 juta, saudara. Diberikan modal oleh si Tuhan, ya, Bapa di sorga. Memberikan kemampuan, modal kepada hamba-hambanya untuk pergi memberikan. Nah pertanyaannya, kapan waktu Tuhan berikan kepada kita? Ada 2 tahap waktu di sini Tuhan berikan talenta ini. Tahap yang pertama pada waktu kita mengaku Yesus Tuhan dan mulai dimuridkan, saudara. Talenta pertama diberikan. Apa talenta pertama? Hikmat, pengetahuan, sifat-sifat ilahi, dan saudara, keterampilan atau keahlian Tuhan ajarkan. Lewat apa? Ikut kelas pemuritan, saudaraku. Amin.
Jadi tadi orang ini orang yang berdosa, bikin jahat banyak, bertobat, lalu ikut kelas pemuritan, saudara. Ini diajarkan pertama, saudara, sifat baik, ya, karakternya baik, lalu pengetahuan, saudara, lalu apalagi keahlian diajarkan. Bisa ahli dalam hal berkhotbah, hal bekerja, hal mengelola, itu diajarkan kelas pemuritan, saudaraku. Itu talenta tahap pertama diberikan. Tahap kedua diberikan kapan? Waktu orang mulai dibaptis Roh Kudus, saudara. Diberikan. Di Perjanjian Lama diberikan 7 kemampuan yang diberikan. Ya, ditulis dalam Yesaya pasal yang ke berapa tuh? Pasal 11, saudara. Roh Tuhan ada padaku. Nah itu. Ya, tunas Yesaya itu muncul dan Tuhan memberikan hikmat, pengertian, keperkasaan, nasihat dan sebagainya. Itu ada 7 yang diberikan di Perjanjian Lama. Ya, yang Perjanjian Baru ada 9 kemampuan Tuhan berikan kepada kita dibaptis Roh Kudus, saudara. Jadi kita mesti mengerti dulu, buat apa orang dibaptis Roh Kudus? Apakah cuma bahasa roh saja? Bukan itu, saudara, maksud Tuhan. Di dalam bahasa roh Tuhan memberikan berbagai kemampuan. Ada karunia hikmat, ada pengetahuan atau marifat, saudara. Ada apa lagi? Ada kesembuhan, ada iman, ada mujizat, saudara. Ya, ada bahasa roh, ada bernubuat. Itu kemampuan yang Roh Kudus berikan kepada kita. Ini disebut sebagai talenta untuk kita membangun kerajaan Allah di bumi ini. Untuk apa? Kita sukses di waktu-waktu ke depan. Bilang amin. Ini, saudara. Jadi kita perlu mengerti, memahami ini, saudara. Itu kelas-kelas pemuritan yang dilakukan sehingga kita diberikan kemampuan-kemampuan sesuai dengan sesuai dengan kerinduan kita, saudara. Ada orang yang punya kerinduan yang tinggi, saudara. Ya, tadi lagu tadi, aku berserah. Itu mengajarkan apa? Kita berserah kepada kehendak Tuhan. Tuhan berikan dong kemampuan kepadaku. Hebat, saudara. Nah, karena itu kita perlu berubah pola pikir kita. Jangan kita berpikir begini, saya memang gagal sejak semula. Saya dikutuk oleh orang tua, ya, diremehkan oleh teman, dibully di mana-mana. Saya memang sudah begini keadaan. Tidak, itu tipuan jahat, saudara. Tipuan jahat setan. Kita di backup oleh firman Tuhan, di backup oleh saudara, oleh Roh Kudus, di backup oleh orang-orang yang hebat di sekitar kita. Untuk apa? Toraja orang berhasil di masa datang. Bilang amin. Bilang amin toh? Saudara pernah baca tidak, saudara? Alkitab berkata dalam 1 Korintus pasal 1. Yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan yang pandai. Betul tidak? Yang lemah bagi dunia dipakai Allah untuk mempermalukan yang kuat. Yang hina dipakai Allah untuk, saudara, mempermalukan yang mulia. Itu artinya apa? Lewat salib Tuhan, kita semua memperoleh namanya kasih karunia atau pengampunan dan diubahkan oleh Tuhan. Katakan amin. Kasih tahu pada teman sebelah, engkau orang hebat yang Tuhan jamah, Tuhan ubahkan. Amin. Orang hebat, saudara. Betul tidak? Orang hebat, saudara. Ya, saya sementara mengerti, oh betul, luar biasa ini kasih Tuhan untuk kita. Betul tidak, saudara? Ya, itu kemampuan-kemampuan yang Tuhan berikan. Yang menjadi persoalan begini, saudara. Orang yang terima kemampuan berhenti belajar. Tadi ancaman kepada yang 1 talenta. Ya, kalau kita baca di ayat yang ke berapa tadi itu, ya, saya lihat tunjukkan dulu supaya kita ngerti, saudara. Di ayat yang ke-27, saudara. Yang ke-27, kita lihat, tunjuk. Matius pasal 25 ayat 27. Karena itu sudahlah seharusnya engkau, uangku kau berikan kepada orang yang menyilangkan uang, supaya sekembali aku, ya, aku menerima serta bunganya, saudara. Jadi kita perhatikan, ya, disebut ini. Kalau kita nggak mampu, kita perlu dimontorin, saudara. Nah ini, kadang-kadang begini, kesombongan apa tuh? Karena orang pandai, dia sombong. Itu menghalangi kita bertumbuh, saudara. Contoh begini, saudaraku, begini. Oh, saya kan lebih pintar dari dia. Belum tentu, kita pintar di bidang kita, saudara. Tidak semua bidang itu orang ahli, betul tidak? Ya, sudah seorang profesor matematika, enggak mungkin jadi ahli masak, saudara. Enggak.
Dia bukan ahli masak, saudara. Di bidang lain ada orang lebih ahli, saudara. Maka orang ingin berhasil, Alkitab berkata begini, orang yang punya satu talenta ini sebetulnya dia mesti menyerah kepada orang yang pintar mengelolanya. Dengan kata lain begini, kalau kita pernah gagal, jangan berhenti sampai situ. Kita cari orang yang mengerti untuk mementorin, mendidik kita. Menjadi partner. Saudara tahu dunia sekuler, dunia usaha, itu ada mentor, ada konsultan, saudara. Yang ahli untuk mendampingi sampai berhasil. Itu yang Tuhan maksudkan di sini, saudara. Anak-anak Tuhan begitu, makanya kita perlu ada kerjasama. Kerjasama orang ahli. Jangan saudara pada orang gagal, umpamanya saudara kepahitan. Ketemu orang kepahitan, apa dia ngomong? Ya, sudahlah. Nggak usahlah. Itu namanya salah langkah. Kalau kita gagal hari ini, cari orang berhasil. Tolong dong ilmunya mau bagi kepada saya. Tolong mentorin saya. Saudara lihat atau baca riwayat hidup orang sukses, saudara, itu model seperti itu. Mereka berulang-ulang kali gagal, tapi mereka tidak pernah berhenti untuk belajar. Ini maksud pesan firman untuk kita di hari ini seperti ini, saudara. Jadi, mari, saya pun sebagai pendeta, saudara, ya, saya melayani Tuhan tidak langsung berhasil, saudara. Saya belajar dari gembala-gembala pendeta yang sudah berhasil. Ya, ngomong dengan mereka, minta didoakan, minta dinasihati, minta diarahkan, saudara. Oh, seperti apa pelayanan itu? Dalam berbagai dunia, panggilan kita beda-beda. Engkau dipanggil sebagai pengusaha, saudara. Tuhan berikan engkau kemampuan. Engkau dipanggil sebagai apa? Sebagai seorang pekerja, katakan guru umpamanya. Bidang apa yang kita dipanggil, saudara? Kita percaya ada orang yang sudah berhasil di sekitar kita. Itu maksudnya di sini, saudara. Itu kalau dalam dunia lain, saudaraku. Nah, kita balik lihat ayat ini, saudara. Lihat bagaimana pesan Tuhan untuk kita di hari intang talenta ini, saudaraku. Jadi kemampuan Tuhan berikan kepada kita. Lalu ya, poin yang ketiga adalah karakter. Nah, karakter itu fondasi dalam hidup kita berhasil. Urapan Roh Kudus, kemampuan Roh Kudus bekerja itu tergantung tergantung karakter kita. Kenapa? Roh Kudus mesti bekerja dengan sifat manusia baik. Jangan karakter yang jahat, yang hebat-hebat. Kepahitan aja menduka citakan Roh Kudus. Tuhan gak bekerja maksimal dalam diri kita, saudara. Kalau kita mengatasi kepahitan, saya pernah tulis renungan di status saya, saudara. Bagaimana mengalahkan kepahitan? Kepahitan terjadi karena apa? Berbagai sebab. Sebab pertama, karena orang gak ngerti didikan Tuhan. Ya, saudara. Orang yang nggak ngerti didikan Tuhan, dia merasa pahit, merasa, wah, saya memang disakiti Tuhan seumur hidup. Padahal Tuhan didik. Tapi orang berubah, tapi orang nggak ngerti, saudara. Kepahitan yang kedua, saudara tahu, karena orang dia hanya salah paham. Ada masalah begitu, tanya kayak diam-diam pahit begitu. Iya, toh? Diam-diam pahit, diam-diam cerita di belakang. Itu nggak benar hidup begitu. Kita zaman sekarang teknologi, apa maksudnya WA, tanya bagaimana, kenapa begini, kenapa begitu, kan begitu. Tapi orang yang tidak mau konsultasi, dia biasa hidup dalam kepahitan. Pasti itu Edison beginian, begitu contoh aja. Tanya, kenapa begini, kenapa begitu. Bisa nggak konsultasi, tanya. Begitu. Tapi diam-diam pahit di belakang, itu namanya kurang gentle, pengecut, saudara. Dan orang begitu nggak pernah berubah. Dia anggap diri benar sendiri. Itu boleh dalam hidup kita, saudara. Ini boleh. Engkau akan ditelan dalam kepahitan seumur hidup. Apa susahnya komunikasi, tanya, jalan. Itu orang kepahitan hanya salah pengertian, penyebab kedua. Nah gitu. Penyebab ketiga, kenapa orang kepahitan? Karena kerinduannya, targetnya nggak tercapai. Ya, harapannya tertunda. Salomo berkata, harapan tertunda. Itu membuat hati yang pahit. Nah gitu. Jadi kita mengerti, oh iya, saya mesti pahami ini. Nggak usah begitu. Iya toh.
Kita semua ada HP umpamanya, ada sesuatu yang salah, yang kurang nak, ya orangnya kurang nak, kurang serak gitu. Tanya konsultasi, gimana gitu. Iya tuh, contoh kayak camping di atas. Edison share bagus-bagus. Tapi berita sumbang ke sana, oh ada begini nggak enak, ini begini. Saya bilang kenapa begitu modelnya? Iya kan? Jadi merambat sana sini, begitu. Apa susahnya bagaimana tanya pendapat gitu. Begitu. Itu pekerjaan setan ingin menghancurkan kita kalau kita hanya salah paham dan tidak ada komunikasi. Begitu. Kita bisa komunikasi, bisa contohnya begitu. Sama orang yang punya satu talenta ini. Dia pergi, dia berkata Tuhan orang jahat. Ya Tuhan begini, kita simpan. Apa? Oh jadi engkau tahu aku jahat ya. Itu perkataan orang yang tidak pernah komunikasi, saudara. Tanya pendapat, sharing begitu, tanya. Enggak ada keterbukaan, begitu. Itu boleh, saudara. Kita hidup kerajaan Allah itu kerajaan yang terbuka. Sama-sama kita belajar nilai baru untuk bertumbuh dalam Tuhan. Kita komunikasi satu sama lain, saudara. Amin. Dari hati ke hati. Kan firman Tuhan berkata begitu. Kalau engkau menemukan saudaramu bersalah, panggil 4 mata. Kasih pendapat. Kalau dia berubah, sampai situ masalah kita selesai. Damai, peluk-pelukan, doa-doakan. Mari semangat melayani bersama. Kan begitu modelnya. Kita akan bertumbuh dalam Tuhan. Betul tidak? Iya toh? Nah ini saudara. Jadi ini mengajar kita saudara. Agar talenta yang Tuhan berikan tidak terpendam saudara. Dengar. Kepahitan salah pengertian akan membunuh talenta dalam diri kita. Coba orang kepahitan usaha setan. Setan tidak akan pergi saudara. Setan ngomong begini. Engkau begitu aku begini sama saja. Sama-sama sifat pahit. Jangan saling mengusir. Lagi. Ini prinsipnya saudara. Jadi kita belajar nilai baru dalam Tuhan. Iya toh? Nah, jadi hasilnya gitu saudara. Ini karakter. Jadi ada yang 5 dan 2 talenta ini, mereka punya karakter baik, rajin, ya, bijak, cekatan, murah hati. Dan hasilnya apa? Naik level, Tuhan angkat. Begitu. Ya. Naik level, wah. Ya, Tuhannya menyambut, mari datang. Semeja aku. Terimalah. 2 talenta tambah, 5 talenta tambah, bahkan plus 1 talenta tadi yang dikubur. Tambah lagi, saudara. Jadi kita belajar bahwa ini prinsip surga untuk hidup kita. Kita tidak sekedar hanya nanti tunggu tiap hari nyanyi, ya ada pertemuan bertemuan di udara itu pasti. Terima Yesus pasti masuk surga. Bilang amin. Itu so pasti, nggak usah dipikirin, saudara. Kita pikirkan sekarang di bumi ini apa yang kita hidup dan lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk kebahagiaan kita dan untuk menolong banyak orang. Itu prinsip Tuhan. Ya, saya setuju eskatologi, nanti ada kedatangan Tuhan. Ada langit dan bumi baru nanti. Betul, itu otomatis jadi saudara. Itu urusan Tuhan. Urusan kita sekarang, saya mau belajar berubah, saya mau hidup baik, saya mau kembangkan talentaku untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Itu urusan kita di bumi ini, saudara. Iya, toh. Memang ada gereja yang punya doktrin begitu. Ada pertemuan di udara. Mungkin tiap minggu pakai jubah putih. Bayangkan saya sudah di surga. Itu enggak salah juga. Itu nanti ada waktunya. Itu penentuan Tuhan. Tapi dengar, Tuhan akan pergi ke tempat jauh. Artinya ini tentang Yesus akan naik ke surga. Dan dia meninggalkan 5 jawatan. Efesus pasal 4 ayat 11 itu. Untuk melengkapi orang-orang kudus untuk melakukan pekerjaan pembangunan tubuh Kristus. Digambarkan sebagai firman Tuhan ini saudara. Ya, nah ini. Lalu yang 1 talenta itu apa? Yang 1 talenta apa saudara tahu? Dia orang yang malas, jahat dan kikir, dan ada 4 sifat dia miliki di sini. Pertama malas, yang kedua jahat, yang ketiga sifat kikir, dan yang keempat tidak mau belajar.
Bagi. Ini satu talenta sifat. Tidak mau belajar dan diajar gitu. Semua kita, orang hebat di masa datang, orang yang suka belajar. Kasih tahu apa sebelah, engkau suka belajar. Amin. Kalau suka belajar, saudara tahu, itu pasti berhasil, saudara. Betul tidak? Mengapa? Karena orang bukan maha tahu, bukan orang sempurna. Kita butuh banyak hal. Mau laki, mau wanita sama, kita perlu banyak belajar di sana sini. Belajar kepada Tuhan, daripada orang lain, belajar di dunia pendidikan formal, non formal, informal, semuanya kita belajar, saudara. Ya ini disebutkan. Jadi kita lihat sini, orang yang satu talenta apa, saudara tahu? Dihukum, ya, dihukum, ditaruh di dalam tempat disebut kegelapan, saudara. Kegelapan ini dalam bahasa Yunani disebut sebagai, ya, disebut sebagai skotos, ya, skotos. Skotos itu apa, saudara tahu? Ya, disebutkan begini, tempat yang tidak jelas. Ya, saya tempo hari waktu si Al, ya, masih ingat nama Al ini? Dari Halmahera, saudara. Ya, dia sekolah di sana, lalu dia punya istilah apa? Ini orang ini terjelas, gitu. Istilah. Nah, dia ini apa? Ya, bagaimana keadaan dia? Terjelas dia bapak, ya, hidupnya terjelas. Nah, dia pakai istilah ternyata terjelas. Jadi dalam ayat konteks pasal ini bukan neraka, saudara. Tuhan membiarkan kita di tempat tidak jelas status kita. Pengangguran tidak, ya, nggak jelas masa depan, saudara. Ini modelnya begitu. Dan dengar, prinsip Tuhan kepada gerejanya, tidak boleh warga gereja itu menjadi pengangguran abadi. Amin. Halo, amin. Jangan Tuhan yang taruh kita sana. Kenapa? Tuhan suka kasih talenta. Ya, kelas pemuridan suiku, diurapi apalagi, basro paling besar. Kok jadi begitu ya? Itu masalah nggak belajar dia. Dan punya mental apa? Mental aji mumpung. Ya udah, begitu hidup modelnya. Nah, Tuhan mau kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Sesuatu yang kita nggak ngerti, apa susahnya gitu. Kita bisa belajar, bisa langsung ke YouTube, ke Google, saudara. Internet itu banyak beribu-ribu informasi di sana. Bisa berapa orang yang tahu, bisa WA, tolong ya, saya mau sharing ini, ya toh? Begitu. Saya beri contoh ya, tempo hari beberapa bulan lalu atau tahun lalu mungkin ya. Itu anak rohani saya di Jakarta dulu. Saya dulu melihat Jakarta masih dia anak muda, saudara. Sekarang bapak-bapak, hamba Tuhan dia. Lalu dia WA, dia tanya begini. Pak Pendeta mau tanya nih. Tanya apa? Dia tanya begini. Kenapa ayat firman Tuhan ngomong begini? Barang siapa ingin ikut Yesus, mesti membenci saudara, membenci istrinya. Nah gitu. Kenapa diajar membenci? Membenci itu kan dosa, dia bilang. Oke, ya. Lalu saya mulai jawab pertanyaan dia, saudara. Saya mulai cari dulu. Apa pengertian membenci dalam bahasa asli dan menurut konteks ayat itu, teks ayat itu, saudara. Ternyata bahasa Yunani bilang bukan membenci, memuliakan. Kata memuliakan, saudara. Nah gitu. Ya saya balas kepada dia. Sebenarnya terjemahan sebenarnya karena mungkin lain cari bahasa yang sepadan, kurang tepat. Dia pakai kata benci. Sebenarnya bukan itu yang dimaksud. Barang siapa mau iring Yesus, dia mesti hidup lebih memuliakan Yesus daripada keluarga istrinya, begitu maksudnya. Lebih mengutamakan Tuhan daripada di bawah-bawahnya, masih keluarga atau istri atau ini begitu. Bukan membenci, kalau membenci kan jahat, ya toh. Nah kalau orang nggak ngerti langsung, dia telan letterlek, saudara kasih. Pokoknya saya kalau urus keluarga dosa. Lihat ayat ini, saya benci keluarga. Makanya ada penginjil keliling, saudara. Saudara coba survei rumah tinggal mereka, berantakan rumah itu. Karena dia berpikir, urus keluarga itu dosa. Padahal bukan. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu urus keluarga, ada waktu urus Tuhan, itu maksudnya. Iya toh? Betul tidak? Jangan gara-gara terus melayani Tuhan, berantakan rumah kita. Piring kotor di sana, baju kotor di situ. Iya toh? Debu ya, hele kamar nggak pernah dipel.
Koke seumur hidup, saudara. Kenapa? Malas, tidak bersih. Tengking roh jahat. Tapi abu muncul. Abu bukan roh, saudara. Amin. Iya, nah. Nah, gitu. Nggak saya bersih, saudara. Nah, gitu. Betul tidak? Ada begitu. Ya, kamar tiduran nggak pernah dibersihkan. Ya, kasus sudah bertahun-tahun nggak pernah jemur umpamanya. Spray dipakai begitu saja. Ya, mana bivi, mana kecoa, semua timbun di situ, tidur di atasnya. Kenapa? Dipakai ayat tadi umpamanya. Oh sih, Tuhan segala-galanya. Dengan iman, tidur di kamar kotor. Enggak begitu, itu nama oon, saudara. Sudah, ini pengertian, saudara. Jadi, kita belajar memahami konteksnya, saudara. Seperti orang jahat. Maka Tuhan ajarkan kepada, seharusnya engkau pergi kasih pada orang yang bisa mengatur. Contoh lain, di dalam 2 Raja-Raja, pasal yang keempat, ayat 1-7. Di situ ada kisah tentang seorang ibu janda yang punya utang. Bukan dia yang ambil utang, suaminya ambil utang. Suaminya meninggal. Dan dia tidak boleh bingung sendiri, menikmati kesusahan sendiri. Dia pergi, dia curhat, dia sampaikan masalah kepada Nabi Nabi Elisa, saudara. Lalu Elisa tanya, beritahukan apa menjadi punyamu di rumah. Nah ini. Saya suka kisah ini, saudara. Elisa tanya, berita engkau bisa apa dan punya apa di rumah. Gitu. Ya. Lalu perempuan berkata, saya punya minyak buli-buli sedikit. Lalu Elisa berkata, pergi, kumpul bejana dari tetanggamu. Semampu engkau bisa kumpul. Lalu kunci pintu, tuang itu minyak. Yang sudah engkau jual jadi hidupmu, untuk hidupmu. Itu jalan keluar, saudara. Itu indahnya kita konsultasi pada orang yang pintar. Amin. Betul tidak? Konsultasi. Ya sekarang teknologi bukan zaman 80-an ke bawah sekarang, saudara. Ya, kita bisa tinggal di sini konsultasi sampai Amerika, Eropa sana, saudara, bisa pakai teknologi, saudara. Bisa tanya pada orang yang teman yang sukses. Betul tidak? Iya, kan? Itu pengertian-pengertian yang kita pelajari dari kisah ini, saudara. Jadi inilah disebut sebagai karakter mereka. Lalu poin yang keempat, hasil diterima, saudara. Hasil, saudara, disebutkan begini. Tadi disebutkan sedikit. Yang menerima 5 dan 2 talenta, ya, Alkitab berkata Tuhan menerima mereka menyambut di perjamuan kasih. Artinya begini, dengar. Orang sukses biasanya menerima impartasi hal baru dari Tuhan. Pernah nyanyi lagu ini? Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Betul tidak? Tahun ini Tuhan punya prestasi sampai sini. Tahun depan Tuhan tambah lagi, saudara. Itu prinsip Tuhan. Datang ibadah haus lapar, saudara. Saya pernah beribadah di orang paling miskin dan orang paling kaya di Indonesia, saudara. Saudara, orang paling kaya di Indonesia yang sangat rendah hati diberkati tahun ke tahun dan tetap stabil, saudara. Banyak di Jakarta sana, saudara. Saya datang, pas saya tiba Jakarta, mereka undang datangnya ibadah bersama kami. Orang-orang hebat ini, saudara tahu, menyembah Tuhan ke anak kecil. Ya, menyembah Tuhan. Mereka merindukan Tuhan lebih dari apapun. Saya geleng kepala berkata, pantas orang-orang begini diberkati Tuhan. Ini prinsipnya. Orang sukses yang memiliki 5 talenta, 2 talenta datang menghadap Tuhan dan lapor. Aku bahagia bersama engkau. Apa kata Tuhan? Tuhan gak bilang begini, jangan sombong dulu. Enggak, nih terima tambah. Nah, itu sifat Tuhan. Bagaimana pandangan Tuhan terhadap orang sukses, saudara? Tuhan mau dia lebih sukses. Bilang amin. Pandangan dunia bagi orang sukses, dia bilang, jangan sombong, itu aja sombong. Bukan itu pandangan dunia. Iri hati, saudara. Itu pandangan dunia. Pandangan Tuhan, lihat 5 talenta. Ini apa? Mari, hambaku yang baik dan setia, terimalah berkat kerajaan. Itu sifat Tuhan. Amin. Saudara lihat, iblis lihat Ayub sukses. Apakah dia bilang, Ayub wah luar biasa? Enggak. Tuhan beri aku kuasa hancurkan dia. Itu mentalitas setan, saudara. Amin. Kita harus mengerti ini, saudara. Ya.
Sehingga sifat Tuhan, maka waktu kita menyembah Tuhan, Tuhan terima kasih, Engkau baik sekali. Sampai lagu muncul di Mazmur 8. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Itu Mazmur 8, sudah lihat. Pandangan Tuhan kepada orang rajin, orang sukses. Dia bahagia. Dia mau tambah lagi. Dia mau beri berkati lagi. Dia mau terima lagi. Dia mau beri lagi. Itu pandangan Tuhan. Terima ayat sebagai kebenaran, saudara. Amin. Tapi coba pandangan orang jahat kepada orang sukses. Beda. Dia akan olok. Dia akan rendahkan. Dia akan cari-cari kesalahan, saudara. Dia akan hina-hina akan, saudara. Dia senang kalau orang menjadi orang yang gagal dan orang hancur-hancuran. Itu, saudara. Tapi di mata Tuhan, dengar. Tuhan ingin menolong. Jangan yang punya 5 talenta, 2 talenta. 1 talenta dia Tuhan kasih solusi. Sebetulnya engkau cari yang bisa mengerti, kasih dia kelembatan. Begitu. Itu maksudnya di sini. Jadi kita terima pesan ini, saudara, lihat bahwa hasilnya, saudaraku. Kesimpulannya hari ini, saudara. Poin terakhir, kesimpulannya. Saya dari bacaan ini saya simpulkan 7 hal di sini. Yang pertama, kita sadar bahwa kita dibeli oleh Yesus dengan darah yang mahal. Menjadi kita hambanya. Amin. Amin. Itu pertama dulu, saudara. Kita ini hamba Tuhan. Hamba kebenaran. Akan dibeli, ditebus dengan darah Tuhan. Kesimpulan yang kedua. Tuhan yang menebus kita. Tidak mau teranggur dalam kerajaan surga. Semua kita berfungsi. Dan Tuhan memberikan kita kemampuannya. Lewat Roh Kudus. Untuk kita melakukan sesuatu. Bila amin. Kesimpulan yang ketiga, saya tahu sini, saudaraku. Ya. Tuhan memberikan talenta sedang kemampuan kita dan kita kembangkan. Saudara boleh punya Alkitab, saudara. Dan saudara coba lihat peta Paulus. Paulus perjalanan pertama, berapa wilayah dia jangkau, saudara. Yang kedua, dia tambah besar lagi lingkaran perjalanannya, saudara. Yang ketiga, saudara, lebih besar lagi, saudara. Eropa, Asia dia jangkau. Yang keempat, terakhir, ke Roma. Dia dibelenggu. Dan dia tulis surat kepada Timotius. Mengenai diriku, aku telah mengakhiri garis akhir. Artinya apa? Kaisar mendengar Injil kerajaan sorga. Kaisar bertobat sekalipun kita menjadi taruhan nyawa. Itu enggak penting. Yang penting aku selesai melakukan tugasku. Itu saudara. Itu Tuhan yang ingin menolong kita. Amin. Memang lewat tantangan, yes. Kalau Tuhan mendampingi kita, no problem bagi Tuhan. Bilang amin. Halo. Yang keempat, saudara. Miliki karakter baik, rajin, setia, dan pasti akan kau naik level. Tuhan promosi dirimu. Akan naik, saudara. Betul tidak? Akan naik. Karakter baik. Memang kita akan dicurangi, disakitin, tidak apa-apa, ampuni, lepas pengampunan. Dan terus berbuat baik. Sampai orang jahat malu menatapmu. Ternyata dia orang baik. Dan Tuhan memberkati dia. Itu. Halo? Nah ini, saudara. Ya. Yang kelima. Kalau tidak punya kemampuan, minta, didampingi, dimentorin, dinasihati. Maka GBI ini mengenal namanya pendeta pembina. Ya toh. Ya, gereja ini membina beberapa gereja secara tidak langsung. Dorong Vino di sana at Bagasan. Ya toh. Dorong Yunsi di Sorong. Ada apa-apa mereka konsultasi tanya, bagaimana ini Father gini. Saya kasih pendapat. Mereka maju terus, dan itu maksudnya. Ya, jangan ada masalah diam-diam makan hati kau berkata, Tuhan gak dengar doa saya. Itu pikiran yang salah. Pikiran baik. Saya ada teman, saya mau tanya. Kasih nasihat, kasih pandangan, kasih doa. Gitu, saudara. Bilang amin. Ya toh. Halo, amin. Yang keenam, setiap tindakan kita ada resiko. Hati-hati mengambil keputusan yang salah. Pikir 2 kali. Tuhan pesan pada Yesua. Jangan lupa renungkan firman. Bertindak hati-hati. Supaya kau berhasil dan beruntung, saudara. Makanya Tuhan tidak mau karakter kita lancang. Tahu lancang?
Berpikir sebelum bertindak. Siapa di Alkitab? Daud pernah melakukan itu. Waktu pertama kali pikul tabut perjanjian, dia pakai tentara kawal. Hasilnya apa? Ada kematian di tengah jalan, saudaraku. Ya, dan yang terakhir adalah selamat dan sukses untuk Anda semua. Bahkan talentamu diberkati dalam usaha pekerjaanmu. Amin.